Dua penyanyi ternama, Rizky Febian dan Mahalini, resmi mengikat tali pertunangan. Ikrar cinta mereka seperti single yang mereka bawakan. Hingga tua bersama, tak ingin pisah lagi. Tapi benarkah Sule ayah Iki belum sepakat soal tanggal pernikahan dengan I Gede Suraharja, calon besannya? Benarkah pesta pernikahan Iki dan Lini bakal digelar 2 kali dengan mengusung adat Bali dan juga adat Sunda? Jika cinta Rizky Febian dan Mahalini belum halal, pasangan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan tengah mereguk indahnya masa-masa pengantin baru. Setelah menjalani prosesi martumpol dan pemberian marga Boru Damani kepada Jessica, serta merampungkan serangkaian prosesi pernikahan adat Batak nan kolosal dan menelan biaya miliaran rupiah, Sabtu ini Jessica dan Yakub akan menggelar resepsi pernikahan mereka. Apakah Kevin Julio dan Misha Chandrawinata, mantan kekasih Jessica, turut hadir menyaksikan kebahagiaan mantan belahan hati mereka? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas deretan fakta unik dan juga menarik dari rangkaian pertunangan Rizky Febian Mahalini serta pernikahan Jessica Mila Yakub Hasibuan. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Setelah melewati serangkaian prosesi pernikahan adat Batak, pasangan pengantin baru Jessica Mila dan Yakub Putra Hasibuan Sabtu kemarin sukses menghelat resepsi pernikahan mereka di Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Selatan. Pesta resepsi yang digelar secara privat dan eksklusif itu nyaris tertutup untuk wartawan media hiburan. Sejumlah tamu undangan dari kalangan selebriti, pejabat, sampai barisan pengacara kondang hadir di acara resepsi Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Pak Prabowo. Ibu sedikit Bu, ucapan mungkin buat Ibu Jessica seperti apa di dalam Bu? Seperti apa Bu? Dan ucapan selamat ya kepada Yakub dan Jessica Mila. Mudah-mudahan akan terbangun keluarga yang penuh kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian. Bapak sedikit boleh seperti apa di dalam Pak suasananya Pak? Ya, biasa. Semuanya berjalan dengan tertib dan sangat baik. Selamat kepada Yakub dan Mila di hari ini yang luar biasa. Pak Ganjar, bentar Pak. Bentar Pak. Selamat ya. Konsepnya sih apa ya? Apa sih? Konsepnya mewah sih, mewah. Terus banyak bunga-bunganya juga. Gila banget kayaknya. Seneng ngeliat mereka pengantinnya memang cantik banget. Yakubnya juga terlihat sangat happy. Ya pokoknya berbahagia untuk mereka. Iya kok di dalam semuanya juga proses acaranya juga Jangan maju lagi dong. Bahagia banget pastinya, terus Mila cantik banget, terus ya happy lah, kita semua melihatnya happy banget. Ya buat acara hari ini sebagai keluarga mengucapkan terima kasih untuk semua tamu yang udah hadir. Hari ini sih lebih banyak tamu dari keluarga Yakub mungkin ya, tapi dari keluarga kita juga lumayan banyak. Ya semoga sampai nanti selesai semuanya berjalan dengan baik karena ini udah berjalan dengan cukup baik. Dengan gaun dan jas pengantin bergaya internasional, sekali lagi, magnet Jessica Mila dan Yakub membetot satu Indonesia. Resepsi pernikahan mereka yang dimeriahkan oleh sederet penyanyi ternama langsung viral di sejumlah platform media sosial. Halo, jadi sekarang aku lagi di acara pernikahannya Kamila dan I'm very happy for her. Semoga everyone in the family stays happy dan juga semoga mereka berdua berbahagia selalu. They stay healthy and semoga cita-cita mereka bersama terus tercapai. Anything it is, I hope the best for them. Acaranya berjalan lancar ya. Ini seperti reuni teman-teman artis semua.
senang banget bisa ketemu semuanya rame-rame dan memberikan ucapan buat Yakub dan untuk Mila. Tadi mempelainya seperti apa Kak? Aduh cantik banget, Milanya cantik, Yakubnya ganteng, dan kebetulan papa aku tuh sahabat teman SMA sama Amang Oto ya, jadi hari ini karena papaku sakit jadi aku sama mama. Oke banget, selamat buat Mila dan juga Yakub pastinya. Acaranya rame banget di dalam ya. Jika diperhatikan dengan jeli, konsep pelaminan Mila dan Yakub memang terkesan lebih santai, tanpa mengurangi keglamorannya. Pasalnya tidak ada kursi pengantin untuk Mila dan Yakub, melainkan mereka berdiri di atas panggung bersama orang tua masing-masing untuk menerima segenap tamu undangan. Sesekali Mila dan Yakub berfoto selfie dengan para tamu, bahkan mereka rela menjadi kameramen dadakan. Ya pastinya bangga ya, masih tahu dengan adanya gitu, jadi kita sih ikut Bahagia lah pasti. dan ikut mendoakan. Iya bahagia pasti ya, karena kan ini hari pernikahannya. Semoga bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya untuk ya bisa bahagia di pernikahan. Berdiri nyaris lebih dari 4 jam tanpa duduk, seolah tak membuat Mila dan Yakub penat. Senyum mereka tetap mengembang tulus, seolah menebar kasih ke seantero ruangan. Menurut Otto Hasibuan, ayah Yakub, semua keluarga besar yang terlibat pada serangkaian pesta pernikahan Mila dan Yakub sudah menyiapkan fisik dan mental sejak jauh-jauh hari. Bahkan persiapan pemberkatan pernikahan Mila dan Yakub yang digelar 5 Mei lalu sudah dipersiapkan sejak September 2022. Ya memang kita melaksanakan acara adatnya ini secara lengkap ya. Sebenarnya kan ini sudah hampir 1 tahun sebenarnya. Karena pertama kali dimulai di bulan September tahun yang lalu, kita kan pertama kali pergi dulu ke Siantar, bertemu dengan omnya Yakub untuk minta persetujuan mengangkat Jessica sebagai putrinya gitu. Jadi baru damani kan. Nah di sana sudah ada acara dulu di Siantar. Kemudian kita pergi ke Medan sebagai announcement, minta persetujuan keluarga besar Damani di Medan. Kita bikin acara lagi. Kemudian setelah itu disetujui, ya kesulitan kita itu terus terang aja adalah kita harus kuat ya, energi kita habis itu sebenarnya bukan habis lah, keluar itu karunya hanya kalau kita sungguh-sungguh mau melaksanakan adat itu dengan benar, kan kita harus menjaga jangan sampai ada yang tersinggung, ada yang terlewatkan ya. Jadi semua marga-marga itu kan ada, kita kan ada Dalena Tulu kan, ada hula-hula, ada undungan tubuh, ada boru dan sebagainya. Nah itu kita harus jalanin gitu, harus perhatikan jangan sampai ada yang terlewat gitu. Nah itu kesulitan-kesulitan yang sebenarnya gitu. Nah mengenai soal jumlah uang yang diberikan itu kan di dalam ada bata itu kan sebenarnya kerelaan, nggak ada kewajiban yang dipatok berapa. Karena bagi orang Batak itu familiar kok, simple. Lewat prosesi Mangain, resmilah Mila menyandang nama panjang Jessica Mila Agnesia Damanik. Terkait kebaya klasik yang dikenakan Mila saat menjalani prosesi adat Batak sudah dirancang oleh desainer Vera sejak akhir November 2022. Di acara Martonggo Raja, di mana Mila dan Yakub menari di depan tamu undangan, Mila memang mengenakan kebaya klasik dengan detail yang cukup rumit. Lantas, adakah filosofi khusus dari kebaya pengantin yang nampak pas di tubuh proporsional Mila? Kalau konsepnya kebaya klasik, jadi kebaya panjang sejajar dengan garis leher
V karena tapi ada detail kayak kutu baru sedikit supaya di depannya ada jarak sehingga waktu dikenakan aksesoris bajunya lebih kelihatan lebih bagus gitu. Terus untuk dapat sentuhan bataknya kita mix dengan kain ulos yang ditenun Mas Merdi dengan warna yang kita sesuaikan dengan basic kebaya yang diinginkan Jasmil. Jadi kebaya itu sendiri kebetulan dia inginnya tuh warna putih, cuman nggak putih banget. Akhirnya kita modifikasi dengan beberapa detail yang ditempel di bajunya. Jadi ada kristal, payet, dan mutiara dengan warna yang mungkin gradasinya masih bisa matching gitu. Kita dihubungin sama Brand Story itu di bulan Oktober 2022 dan kebetulan memang kita kan nggak ketemu sama Mila, jadi Mila bilang boleh nggak kita coba makeup dulu gitu. Jadi kita ketemu di bulan November untuk cobain makeupnya dulu dan bersyukur Mila cocok. Akhirnya kita juga dipakai di pre-wednya Mila di Bali bulan April kemarin sama ya di wedding day bulan Mei kemarin. Kebetulan peminatnya Mila sendiri tuh pengennya yang clean, terus dia juga pinginnya tuh yang klasik kayak gitu sih, dan ya supaya juga timeless kalau dilihat ke depan atau dilihat seterusnya tuh masih bagus gitu. Dari hairdo-nya sendiri kemarin Mila cuma maunya yang kelihatan bersih, terus lebih berserat, ada seratnya supaya kelihatan lebih kelihatan tekstur rambutnya kayak gitu aja sih. Nanti dia nggak ada request. Khusus untuk jas pengantin Yakub, desainer kondang Wong Hang dipercaya mendesain jas pengantin untuk Yakub dan Otto serta beberapa pendamping pengantin pria. Wong Hang memberikan sentuhan berbeda pada jas yang dikenakan Yakub pada saat pemberkatan, upacara adat, hingga resepsi. Wong Hang mengaku sudah mengerjakan jas pengantin Yakub dan keluarga sejak setahun lalu. Perlu serangkaian diskusi untuk mewujudkan jas pengantin yang simple, minimalis, namun elegan dan mewah itu. Jadi kami kebetulan dipercaya untuk seluruh rangkaian acara, mulai dari acara awal sampai ke acara pemberkatan nikah dan acara adat. Kemarin kita pilih warnanya lebih nuansanya gold, jadi simple gold, yang mana jas tersebut harus matching dengan situasi acara, konsep adat, dan kita mengemas menjadi warna yang lebih modern. Jadi walaupun warnanya itu warna-warna adat, tapi terlihat konsepnya simple modern. Jadi kita menyesuaikan dari segi warna, desain detailnya itu kita sesuaikan dengan gaun dari pasangan masing-masing. Jadi pasangan baik Mila maupun Ibu Norma dan keluarga, kita matchingin semuanya dan konsepnya lebih ke arah acara adat. Setelah acara adat itu kita bergeser ke acara pemberkatan, yang mana acara itu lebih sakral, khusyuk. Makanya kita kemarin berdiskusi dengan Yakub, Mila dan keluarga, kita tentukan warnanya lebih ke arah off-white. Jadi kelihatannya lebih formal, clean, suci gitu kan, karena memang lebih ke acara keagamaan. Jadi kelihatan konsepnya itu lebih simple, minimalis, tapi kita strong to the details. Jadi kita kemarin siapkan juga bow tie, nasi kupu. Jadi memang konsepnya simple minimalis aja, simple minimalis, white off-white tuxedo dengan black pants, celananya hitam dan bow tie. Kalau untuk resepsi besok itu kita siapkan yang paling spesial. Memang konsepnya berbeda dengan yang kemarin, simple, modern, warnanya pun juga warna yang spesial, yang mana juga sudah kita cocokin, kita matchingkan dengan konsep dekor, gaun, dan seluruh persiapan acara besok. Pemilihannya sendiri khususnya dari mereka. Jadi warna-warna ini kita propose dan kita sudah diskusikan dengan pihak stylist dan WO, sudah disepakati dan dipilih oleh Yakub dan Mila. Setelah sukses menggelar resepsi di Jakarta, Mila dan Yakub berencana menggelar acara khusus untuk keluarga dan teman-teman dekat mereka di Pulau Dewata, Bali. Acara itu menjadi semacam after party atau acara penutup bagi serangkaian prosesi nikah yang dijalani Mila dan Yakub. Jadi untuk acara di Bali sebenarnya lebih ke acara fun, lebih ke cheerful, jadi tidak terlalu banyak kegiatan yang resmi, jadi lebih ke santai sih sebenarnya acaranya.
Untuk warna, desain, dan detail setiap event dan setiap acara kami siapkan desain yang berbeda-beda dengan warna yang berbeda-beda. Ya, itu anak muda lah ya, Yakub dan Mila mungkin bikin acara di sana, karena saya juga maklum, mereka kan sudah mengikuti acara adat yang betul-betul itu kan boleh katakan konsentrasinya kan untuk keluarga. Bagian mereka kan hampir tidak ada di situ kecuali pribadi mereka berdua. Teman-temannya interaksinya dengan mereka juga kan terbatas. Jadi dengan nanti kalau selesai resepsi mereka bikin acara di Bali untuk kawan-kawan dekatnya katanya. Ya mungkin mereka namanya selama ini berteman banyak, yaitu untuk private lah untuk mereka berdua ya. Keluarga itu ya boleh kita pun mungkin ya mungkin datang sebentar ya, kita datang ikutlah, tapi dalam arti semuanya itu bagian urusan mereka gitu loh kita. Di Instagramnya Mila menulis, dari banyaknya prosesi mulai dari Mangain, Marhusup, Marsi Panganon, Martonggoraja, semuanya penuh kesan dan kehangatan. Banyak momen yang buat aku terharu dan bakal jadi memori yang akan aku ingat selamanya. Terima kasih untuk keluarga, tim, dan pihak-pihak yang telah membantu acara ini. Dimulai dari tradisi tapi didasarkan dengan keyakinan. Jadi di kita ini Tuhan kan juga selalu memberikan menyembuhkan seseorang, selalu kan dengan alat, dengan perantaraan kan. Bahkan katakan ceburkan dirimu ke kolam, kau akan sembuh dan sebagainya. Itu kan selalu ada media-media gitu. Nah juga di orang Batak itu ada media seperti itu. Jadi beras itu sebagai simbol sebenarnya. Jadi kita akan berikan itu beras itu ke kepalanya. Ucapan kita mengatakan pirma tordim, maksudnya adalah kuatlah jiwamu, kuatlah hatimu, ya kan? Kau bersemangat dalam hidup itu. Ini doa sebenarnya itu. Jadi kita simbolkan dengan memberikan beras ke kepalanya. Menikah di usia kepala 3, Mila tak mau menunda program momongan. Di sisi lain, Otto Hasibuan sang ayah mertua sangat mengharapkan cucu dari Mila dan Yakub, karena Yakub satu-satunya anak laki-laki penerus marga Hasibuan di keluarga kecilnya. Iya, ya dari dulu saya namanya kan dia kan jadi istrinya Yakub, berarti yang melahirkan penerusnya Hasibuan. Kan itu kan? Yang anaknya dia nanti yang bermarga Hasibuan. Saya punya cucu 5, ya kan? Semua saya sayangi cucu-cucu saya. Saya ini sekarang disebut sebagai Ompu Nisi Marco. Jadi nama cucu saya yang paling besar itu dari anak tertua itu Marco. Jadi kalau orang panggil saya ini Ompu Marco katanya. Tapi nanti kalau dari Mila ada anak, nanti ganti. Saya Opunya anaknya namanya Mila. Ya jadi bagaimanapun dan makanya dia akan menjadi pewaris, bukan pewaris ya. Dia akan membawa marga dari Hasibuan. Nah, jadi di samping itu, ya kalau namanya apa yang disayangi Yakub pasti ya saya sayangi dong. Kan itu konsep berkeluarga kan begitu kan. Apa yang disayangi anak saya ya pasti saya sayangi. Ya harapan saya tentunya Mila juga bisa sayang sama kita. Itu wajar kan. Tapi kan selalu kita nggak pernah menuntut kamu harus sayang sama saya, enggak. Selalu sama istri saya juga selalu saya bilang, come to me, I'll make you happy gitu kan. Jadi kita selalu berpikir saya mulai menyayangi kamu, saya harus mulai mencintai kamu, saya harus mulai membuat kamu senang. Ya otomatis kalau kita buat dia happy, pasti masa dia nggak bikin happy kita. Meski Mila 3 tahun lebih tua dari Yakub, Otto tidak pernah ragu menerima Mila sebagai menantunya. Sejak dikenalkan kepada Mila oleh Yakub, Otto yakin pilihan putranya adalah jodoh yang terbaik dari Tuhan. Pengacara senior yang punya jabatan mentereng di organisasi kepengacaraan itu sudah menganggap Mila seperti anaknya sendiri. Di rumahnya di kawasan Jakarta, Otto memperlihatkan spot favorit Mila saat quality time dengan keluarganya. Iya, jadi kebiasaan kita kalau minggu-minggu itu, nah kalau ada banyak acara apa istilahnya
ulang tahun kan kita jarang undang-undang orang. Iya. Nah selalu kita di rumah aja. Bikin sendiri pesta. Bikin sendiri pesta sendiri dan limited aja. Nggak ada undang-undang orang lain. Coba bayangin, cucu ulang tahun pasti makan gitu. Istri ulang tahun makan, putri ulang tahun gitu. Kumpul semua sih makan. Kadang-kadang di sini, kadang-kadang di luar gitu kan. Jadi bisa. Tapi kalau sama Mila pernah nggak sih maksudnya quality time di sini juga? Oh, udah berkali-kali di sini nyanyi. Makanya kalau lihat YouTube kan ada nyanyi Batak dia. Kan ada kebetulan lagu ciptaan saya tuh lagu Batak. Dia nyanyiin gitu kan di sini. Nah, udah. Makanya mungkin dia nyanyi kemarin luas itu karena sudah biasa terlatih menyanyi di sini dia. Dia mau, Mila bisa nyanyi, bisa nari. Nah, kalau nari itu mamanya, mertuanya, mama istri saya yang ajarin. Nari apa biasanya tuh? Nari si Malungun, Aprotot. Jadi dia terbiasa. Dilanya kita nyanyi. Nari kan waktu di situ kan istri saya nyanyi. Istri saya pintar nari memang. Istri saya pintar nari. Jadi dia ajarin kalau caranya gimana. Dan kebetulan Mila mau gitu loh. Kita senangnya di situ. Dan cepat dia nangkapnya gitu. Pernikahan Mila dengan Yakub menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Feby Rastanti dan Vidi Aldiano yang mendekatkan dua sejoli itu 2 tahun lalu. Yakub yang pasca lulus S2 Hukum dari sebuah universitas terkemuka di Amerika Serikat sempat bekerja di firma hukum ternama di negeri Paman Sam itu. Sempat menjalani hubungan jarak jauh dengan Mila. Tak heran, Feby dan Vidi menjadi sosok yang paling heboh ketika Yakub akhirnya resmi meminang Mila di sebuah pantai setahun lalu. Feby yang menjadi bridesmaid atau pandongani dalam bahasa Batak yang artinya pendamping pengantin wanita sempat deg-degan karena merasa punya beban moral atas hubungan Mila dan Yakub. Dari awal ngenalin benar-benar sampai deg-degan sendiri karena punya feeling ini mungkin bisa jadi yang terakhir buat kakak Mila. Alhamdulillah 2 tahun kemudian bisa jadi kenyataan. Demikian tulis Feby di Instagramnya. Siapa sangka, feeling Feby tidak meleset. Mila dan Yakub kini menjadi couple goals yang menginspirasi generasi milenial. Ya senang banget ya, udah kenal sama Mila lama, terus tadi akhirnya juga bisa kenal sama Yakub juga, terus happy lah pastinya semua orang happy di sini. Terus ya ini hari spesialnya Mila, hari bahagianya Mila. Semoga hari ini menjadi awal daripada kebahagiaan selanjutnya. Yang pasti kita ikut senang ya, bahagia dan doakan yang terbaik Mila dan juga Yakub. Mudah-mudahan menjadi pasangan yang bisa menginspirasi pasangan muda lainnya. Mudah-mudahan itu pastinya dari pasti ikut bahagia. Selamat wedding, happy wedding buat Yakub sama Mila. Semoga bahagia dan semoga Berbeda dengan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan, hubungan Rizky Febian dan Mahal Lini baru menapaki tahap pertunangan. Seperti apa persiapan Iki dan Lini menuju halal? Benarkah Sule dan calon besanya belum sepakat soal tanggal pernikahan Iki dan Lini?